non-muslim yang baik, tapi tidak punya orientasi akhirat. Dia belum beriman. Cuman rajin, sosial, nyumbang jalan, dan sebagainya. Ini kejadian di zaman Nabi. Sayyidah Aisyah konfirmasi, ya Rasulullah, si fulan orang baik, tapi belum beriman. Rajin nyumbang, bantuan sosial ikut. Gimana statusnya di akhirat? Nah, turunlah kemudian Quran surah ke-25, ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah adil, kata Allah, demi keadilanku, sifat dunia dibalas dengan dunia lagi. Karena dia mengerjakan dengan hukum dunia, aku balas dengan hukum dunia. Apa hukum dunia diantaranya? Akses dunia terbuka, dia mendapat simpati, dia disenangi orang, hukum dunia. Tapi di akhirat aku mesti adil, kata Allah. Karena dia tidak mencari akhirat dengan imannya, maka bekal itu dijadikan debu yang berterbangan. Faja'alahu haba'an mansura. Kalau debunya nggak terbang masih bisa ditimbang. Ah, ini tebu terbang, nggak ada timbangannya. Artinya sia-sia. Selesai. Jadi akhirat pakai hukum akhirat, dunia pakai hukum dunia. Bahkan bapak di Indonesia pakai hukum Indonesia. Ke Malaysia hukum Malaysia. Ke Singapura hukum Singapura. Masa ke akhirat mau pakai hukum dunia? Ya kan? Nah, itu gambaran ringannya. Yang kedua, tipikalnya orang Islam yang dunia oriented, nggak pakai akhirat. Bahkan kadang-kadang narik akhirat ke dunia. Ya, narik akhirat ke dunia. Itu ada di Al-Baqarah ayat 200. Ya, dan yang paling menarik diletakkan pada ayat haji, karena ternyata ada orang haji pun motivasinya mewujudkan dunia. Nah, itu. Awas yang mau haji nih. Ya. Jangan ditarik ke dunia, tarik ke akhirat. Ya Allah, minta kedudukan naik supaya aku ya bisa berbuat baik dengan jabatanku, bisa beribadah dengan jabatanku, bisa anak buahku kusuruh sholat. Aku di perusahaan, ya Allah, pengen sukses supaya bisa zakat, CSR-nya bisa untuk masyarakat. Itu arahnya ke situ. Jadi jangan ditarik akhirat ke dunia. Aku sudah datang kepadamu, ya Allah, datang ke sini, engkau belum kabulkan juga. Nah, itu masuk ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nggak ada hasanahnya. Karena hasanah sifat akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang nanti permintaannya ditarik ke dunia saja. Ya, dia minta sama Allah untuk dunia saja. Nah, kemudian setelah itu apa? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhiratnya nggak ada. Nah, jadi kalau bangun masjid buat bikin pabrik, pabriknya jadi. Tapi di akhiratnya nggak ada nanti hasil ibadah dari situ untuk bekal akhiratnya. Ya. Kalau misalnya kita bangun sekolah, sekolahnya sekolah Islam, tapi untuk cari uang, uangnya dapat. Ya, tapi akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau anaknya hafal Quran, itu nggak ada investasi akhiratnya, hafal aja untuk dirinya. Karena yang punya sekolah sudah dapat SPP-nya. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, di ayat 201-nya, tarik ke akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu dunia dapat, akhirat dapat. Jadi Islam itu seimbang. Kata Allah, kamu jangan cuma ngejar akhirat, dunia hilang. Karena mengejar akhirat itu wasilahnya dunia, Pak. Ya, Bapak gimana mau zakat kalau nggak ada uangnya? Maka untuk dapat uang itu kerja. Makanya Utsman itu kerja untuk zakat, kerja untuk infak. Kalau kerja untuk kaya itu nggak keren, itu biasa aja. Itu nggak keren, biasa. Jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa begitu. Kalau cuma untuk dapat mobil mewah, yang lain pun dapat. Update status yang lain bisa. Yang keren apa? Ya, engkau gunakan duniamu sebagai tunggangan untuk akhiratmu. Itu yang hebat. Kaya juga, pintar juga, kedudukan juga. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu.